Regional dong. Produk lokal. Namun kemudian saya pernah. Mudah-mudahan dan nanti jadi nasional, go internasional gitu. Dan saya ini di pesantren. Oh, ya, okay. walaupun sebenarnya tapi ya mudah-mudahan bukan. Sekarang saya sempat juga jadi preman, jadi preman pensiun. Preman pensiun nggak apa-apa. Welcome to podcast KPU Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi bersama saya di podcast KPU Corner, KPU Kabupaten Bogor. Kali ini kita kedatangan tamu dari anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Nina. Dan beliau sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia kita daulat mengisi podcast kita supaya video channel YouTube kita ini tetap produktif nih. Selamat datang Bu Nina di podcast KPU Corner. Nah, ini ruang studio kita yang sederhana ini, ada gorden, ada solasi segala macam. Nah, bisa diceritakan Bu Nina lahir besar di mana? Profil pribadi aja, lahir besar di mana? Secara umum enggak masalah. Lahir besar di mana? Sekolah di mana? Kemudian besar, kemudian pengalaman suka duka sekolah, kemudian masuk ke pemilu, bagaimana ceritanya sampai jadi anggota KPU Jawa Barat hari ini? Oke, baik Pak Heri, selamat siang teman pemilih. Kalau Bu Nina kameranya sebelah sini. Oke, saya lupa ya, ternyata banyak kamera di sini. Ada 3 kamera. Pertama saya apresiasi buat KPU Kabupaten Bogor dengan fasilitasnya. Semakin hari setiap saya berkunjung itu selalu ada hal-hal yang baru. Alhamdulillah. Sehingga progresnya baik. Gitu. Alhamdulillah. Dan semakin baik mudah-mudahan. Makasih tuh. Makasih. Saya untuk podcast KPU Corner. KPU Corner ya. Corner kan di pojokan. Ini ruangnya di pojok nih. Sebelumnya ini adalah rumah hantu yang disulap menjadi KPU Corner. Ini udah tempat barang-barang nggak kepake. Oke, kalau perjalanan saya ini kan Sule sebenarnya, Sulen gitu loh, Sunda Tulen. Oh iya. Nah, orang Tasik asli. Kemudian ya besar kecil di Tasik sampai kuliah saya juga di Tasik. Jadi saya itu produk lokal ya. Produk lokal yang meregional dong. Produk lokal. Namun kemudian saya pernah. Mudah-mudahan dan nanti jadi nasional, go internasional gitu. Dan saya ini di pesantren. Ya, Okay. walaupun sebenarnya tapi ya mudah-mudahan bukan. Sekarang saya sempat juga jadi preman, jadi preman pensiun. Preman pensiun nggak apa-apa. Angkatan jadul sebenarnya saya Pak Heri. Angkatan jadul, jadi saya tuh tahun 87 masuk SD. Kalau saya nggak lupa ya, karena saya kuliah itu 93 sudah masuk kuliah, bangku kuliah. Nah, itu kan. Jadi usia saya sangat senior. Nah, itu kan jangan bilang tua, senior kan. Nah, itu jadi di sekolah, di umum sampai SMP, kemudian SMA-nya di MAN, di pesantren sambil pesantren. Nah, itulah supaya saya agak-agak insaf gitu. Jadi santri, kemudian disantrikan gitu. Nah, disantrikan. Begitu juga saya juga di Sekolah Tinggi Agama Islam, kemudian di IAIN kan waktu itu baru sebelum saya di KPU. Kemudian ya sebagai perempuan walaupun sempat menjadi aktivis. Ketika orang tua saya mendesak untuk menikah, berkeluarga karena pertimbangan umur ya. Kemudian di usia 25 tahun saya menikah. Menuruti jadi tapi keluar saya habis pendidikan itu saya kerjanya di bank. Sempat bekerja masuk ke dunia profesional dulu ya. Kerja di bank. Kemudian saya karena basic pendidikannya saya guru, kemudian juga ngajar. Nah, seperti itulah. Sampai ngajar baru kemudian saya hijrah menjadi penyelenggara. Itu. Kemudian ceritanya kenapa saya sampai ke Bandung? Sebenarnya sebelum menjadi penyelenggara saya usai menikah, karena menikah dengan orang Bandung, saya hijrah ke Bandung. Hijrah ke Bandung, saya ngajar, kemudian saya hijrah juga kemudian ke Sumedang. Di Sumedang kemudian menjadi penyelenggara. Nah, itulah. Jadi kemudian waktu terus bergulir hingga saat ini. Jadi saya mulanya menjadi terlibat sebagai penyelenggara itu di KPU Kabupaten Sumedang. 1 periode, kemudian
Berikutnya saya ke KPU Provinsi Jawa juga Barat. saat ini sejak tahun 2013. 2013. Berarti ini periode kedua ya, Bu Nina ya? Iya, saya periode kedua dan sebentar lagi memasuki MPP. MPP sebagai anggota KPU Provinsi. Karena kan tidak boleh Iya, untuk iya. 3 periode. 3 periode Kan nggak itu boleh. dikunci. Mudah-mudahan ada posisi nanti yang selevel dengan KPU Provinsi di provinsi juga. Amin. Amin. Kita mendoakan, teman pilih kita doakan bersama nih, Bu Nina ini. Nah, bisa diceritakan suka dukanya nih Bu Nina selama menjadi penyelenggara pemilu penyelenggara pemilu dan pilkada ya, dan pilkada termasuk pilkada mungkin apakah di Sumedangnya atau pilkada Jawa Barat secara keseluruhan atau pemilu baik di 2014 dan 2019 kemarin. Oke, terkait suka duka perjalanan sebagai penyelenggara, saya rasa itu kan berbanding lurus ya. Kan tidak selamanya hidup itu suka, iya, hidup betul. itu duka. Betul. Nah, itu ya nano-nano lah. Iya, betul. Dinamis ya seiring perkembangan zaman juga, perkembangan penyelenggaraan tahapan pemilu maupun pemilihan, tetapi semua suasana bagi saya suka maupun duka saya nikmati dan syukuri. Dan pertama kali sangat menantang sebagai penyelenggara itu, meskipun sebelumnya saya banyak sebelum jadi penyelenggara saya mencermati karena lingkungan saya di keluarga juga menjadi penyelenggara pada waktu itu. Saya mempelajari kepemiluan. Kemudian pas ketika saya terjun langsung pada waktu itu, ternyata tidak se-enjoy yang dibayangkan sebelumnya, kerumitan. Karena kalau masyarakat kan melihat awam KPU itu kerjanya terkesannya 5 tahun sekali, seperti hanya pada saat ada pemilihan atau ada pilkada. Ternyata dianggapnya begitu ya, Bu ya. Seperti itu. Saya juga dulu itu ya di tahun 2025 karena saya jadi penyelenggara itu sejak tahun 2008 waktu itu. Jadi melihatnya kerjanya enteng. Iya, sederhana gitu ya, gampang gitu ya, enggak terlalu ini. Ya. Ternyata tidak semudah, tidak sesederhana yang dibayangkan masyarakat. Nah, itu yang perlu diketahui, karena di luar tahapan itu kita mengerjakan pekerjaan rutin sebagaimana pegawai lainnya. Kalau tahapan itu kita kerja 24 jam full, bisa ya 3 hari tidak tidur itu hanya 1 jam 2 jam itu wajar, dan itu pekerjaan pada saat terjadinya tahapan pemilu atau pemilihan itu hanya bonus pekerjaan dan itu yang ya asik lah itu. Dan mungkin ada pengalaman misalnya ada intimidasi, teror gitu Bu Nina dalam melaksanakan tahapan, atau ada serangan gitu misalnya, mungkin itu yang ekstrim kali ya, mungkin daerah lain. Kalau Jawa saya kira nggak terlalu ekstrim seperti itu, tapi mungkin secara pribadi ada hal semacam itu nggak selama ini gitu? Sepanjang saya jadi penyelenggara sejak kabupaten, saya tidak merasakan adanya intimidasi ataupun teror, tidak ada. Kalau hal yang di luar biasa hanya bagaimana kita menghadapi para pendemo. Saya memahami mereka yang demo, yang protes itu bisa jadi pertama karena mereka tidak memahami persoalan. Kedua, karena memang ketidaktahuan. Jangan-jangan mereka menerima informasi yang salah sebenarnya. Nah, itu bisa jadi itu. Yang sudah dibumbu-bumbui begitu. Betul. Mungkin ada misinformasi, ada miskomunikasi antar penyelenggara. Meskipun saya tahu kan di balik seperti itu kan ada kepentingan. Iya, betul. Kan imbas dari sebuah keputusan itu kan ada yang suka, ada yang tidak suka. Ketika kepentingannya tidak terakomodir, sehingga kemudian KPU dianggap dijadikan kambing hitam gitu ya Bu ya? Kambing hitam dianggap tidak adil, kan seperti itu. Jadi ada yang menerima, ada yang tidak ya dari dampak dari sebuah keputusan. Tetapi bagaimana kita sebagai penyelenggara pemilu itu kita tetap bekerja dengan memegang kepada 11 asas penyelenggara pemilu, tetap profesional, tetap kita
mandiri dan kita harus independen, menjaga transparan dan sebagainya. Itu betul, bagi saya adalah prinsip-prinsip yang bukan hanya dijadikan sebatas jargon, tetapi bagaimana kita mampu mengimplementasikannya, bagaimana kita bersikap menghadapi situasi sesulit apapun, karena tidak akan ada masalah yang selesai tanpa kita terbuka, sifat terbuka dan kita dikomunikasikan. Gitu. Dan memang perjalanan selama ini kan pemilu di kita ini, kalau di Jawa Barat ya saya perhatikan memang sudah lebih dewasa begitu ya Bu Nina, dibandingkan mungkin ada berapa atau di negara yang ekstrim saja misalnya masih ada tuh perusakan segala macam gitu. Kalau di daerah-daerah mungkin ada berapa yang masih ada seperti itu. Seperti di Pilkada serentak kemarin di 2020 itu ada peristiwa juga. Nah, di salah satu daerah di Jawa Barat yang kecewa terhadap hasil ya. Dan itu kan juga mengejutkan juga. Nah, bagaimana Bu Nina melihat itu, satu peristiwa di Pilkada serentak 2020 yang mengejutkan bisa seperti itu begitu? Ya kalau saya justru itu bagian dari sebuah proses demokrasi. Ya, jangankan kita, jangankan kita yang demokrasinya ya belum lama-lama amat ya kita menjalankan demokrasi. Yang Amerika saja pada saat pasca pemilu yang kemarin DPR-nya dikuasai oleh pendemo. Diduduki. Kalau kita kan ya sebenarnya saya lihat landai dan itu bisa dipahami, bisa dimaklumi ya. Untuk di Jawa Barat mungkin ada yang lebih ekstrim ya di luar Jawa Barat, tetapi sepanjang hal ini di Jawa Barat bisa ditolerir dan semuanya ketika kita hadapi para pendemo itu, kita jangan lari dari apa yang mereka harapkan untuk audiensi, kita hadapi, kita berikan justru itu kesempatan bagi penyelenggara. Iya, ini kan Bu Nina kan divisinya divisi logistik ya, perencanaan dan logistik. Nah, tantangannya apa nih sebenarnya perencanaan dan logistik? Karena kan kalau perencanaan ya pastinya kan harapannya itu bottom up, anggaran, kemudian ini. Tapi realitasnya kan kadang-kadang kita top down begitu ya. Nah, kemudian logistik, misalnya Bogor DPT-nya 3,4 juta, mungkin bisa naik nanti 2024. Mungkin ada arahan mungkin atau tips and trick gimana memperlakukan logistik di Bogor khususnya misalnya gitu. Ya. Katanya perencanaan itu menentukan, sebuah perencanaan yang baik itu menentukan 50% keberhasilan. Jadi keberhasilan 50% udah di tangan. Nah, perencanaan di KPU walaupun saya sebenarnya divisi perencanaan, tetapi karena kita dalam pengambilan keputusan adalah kolegial, sebenarnya pada dasarnya hanya mengkoordinasikan. Dalam penyusunan sebuah kegiatan untuk terutama untuk pilkada, karena pilkada itu kita menghitung kebutuhan itu oleh kita sendiri dari kebutuhan anggaran, perencanaan kegiatan dan sebagainya dari masing-masing divisi, kemudian kita himpun, kita lakukan bahasan, kemudian kita putuskan dalam sebuah rapat pleno, sehingga saya di divisi perencanaan ini sebenarnya memfasilitasi teman-teman ya dari divisi yang lain, kita tampung berbagai program kegiatan, kemudian kita fokuskan apa yang menjadi skala prioritas masing-masing dan tentunya mengacu terkait dengan surat keputusan KPU untuk penyelenggaraan pilkada standar norma kebutuhan, itu yang menjadi itu untuk pemilihan atau pilkada. Tetapi berbeda dengan untuk perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemilu, karena kalau itu sifatnya top down, kebijakan dari KPU RI, sehingga kita hanya tinggal melaksanakannya. Jadi itu lebih sederhana, lebih mudah dibandingkan ketika kita membuat perencanaan untuk pilkada. Nah, bagaimana hubungannya dengan logistik? Memang logistik ini kan media ya, media untuk penyaluran suara pemilih ya, melalui surat suara dan kebutuhan perlengkapan lainnya ya. Nah, itu kita hitungannya tentu saja melibatkan divisi lainnya yang ada di KPU, divisi teknik, divisi data. Apalagi data adalah basis penghitungan kebutuhan data anggaran. Ini daftar pemilih ya. Jadi
daftar pemilih ini DPT ini ya. Data ini adalah basis penghitungan kita menyusun kebutuhan lainnya. Kenapa? Karena data pemilih ini berimbas kepada jumlah ad hoc-nya, penyelenggara ad hoc, kemudian jumlah pemilih per TPS-nya berapa, kemudian jumlah pemilih per TPS berpengaruh kepada jumlah TPS yang harus kita sediakan. Nah, ketika itu sudah didapat data-data itu, tentu ini dengan perangkatnya, perangkat TPS-nya. Jadi luas itu pengaruhnya. Dampaknya luas banget. Luas ke sana turunannya, penyelenggaranya, perlengkapannya dan sebagainya. Itu sehingga kenapa anggaran itu besar. Sebenarnya anggaran besar itu di logistik itu ya, di perencanaan itu hampir menyerap lebih dari 50%, nyaris 60% dari keseluruhan postur anggaran kita itu ya untuk honorarium penyelenggara ad hoc ya. Nah, baru kebutuhan lainnya untuk logistiknya sendiri hanya 30%, sisanya hanya ya untuk operasional yang lainnya kegiatan lainnya. Gitu. Nah, dengan begitu maka wajar juga kalau Bogor dengan DPT banyak ini dapat perhatian khusus nih kayak di Jawa Barat. Nah, betul. Bogor dengan 34 pemilihnya, bagaimana penanganan logistiknya. Nah, ini menjadi perhatian serius bagi Jawa Barat karena bila mana gini, 3,4 juta kali 5 jenis surat suara. Sudah berapa surat-surat di TPS? Betul. 3 juta saja kali 5 itu 12 juta lebih, dikali ada komanya 4 udah hampir jadi 15 juta lebih kan. 15 juta lebih ratus ya. Nah, itu untuk pemilu yang akan datang. Kalau DPT-nya nggak nambah besok. Nggak nambah. Kemungkinan ada prediksi nambah itu DPT-nya. Kalau nanti untuk pemilihan tahun 2024 27 November 2 surat suara, berarti pengalihnya 2 jenis surat suara. Nah, akan ada Bupati sekian. Dan gubernur Bagaimana kita menghadapi atau pengelolaan logistik untuk memfasilitasi pemilih ya di TPS itu nanti perlu. Jadi dipetakannya dari sekarang. Kan masih jauh katanya. Kita memakai angka tadi yang estimasi yang 3,4 karena bisa jadi kan 3,5 bisa nambah karena kita menghitung pemilih yang nanti cukup umur di hari H17, kemudian yang nanti akan pensiun di tanggal pemilihan itu kan masuk di dalam penghitungan kita. Nah, kita lakukan pemetaan dari sekarang. Pemetaannya terkait dengan estimasi kebutuhan surat suaranya berapa, kebutuhan form dan sebagainya, hal-hal yang terkait dengan logistik itu, sehingga kenapa kebutuhan Pilkada 2024 itu angkanya sudah muncul dari sekarang. Nah, seperti itu misalnya untuk angka di Jawa Barat saja 1,1 triliun untuk pemilihan gubernur. Untuk dengan estimasi pemilih 33,3 juta. Atau nanti bisa jadi 33,4 juta ya. 33,4 juta. Nah, untuk misalkan ya di Bogor juga demikian. Anggaran di Bogor itu kisaran semula itu 200 miliar ya. 200 miliar. Sekarang 150 miliar yang buat pilkada besok ya, dana cadangannya. Bogor katanya sudah membuat dana cadangan 150 miliar. Saya juga apresiasi, ini Bogor sudah mempersiapkan dirinya, jadi sudah siap. Memang akhirnya Bogor jadi yang pertama untuk membuat perda dana cadangan pilkada pemilihan. Sehingga ada beberapa daerah lain tuh datangnya ke Kesbangpol, datang ke DPRD Kabupaten Bogor, datang ke KPU-nya juga. Karena memang Bogor yang pertama nih jadi percontohan, karena memang secara prosedural, secara administratif ditempuh gitu Bu. Jadinya ya prestasi juga, karena memang Pemdanya juga serius bersama stakeholder, DPRD-nya serius. Jadi ya sudahlah, alhamdulillah lancar. Iya, nah ini salah satu yang turut meringankan beban di KPU Jawa Barat, karena Bogor dipandang paling siap untuk penyelenggaraan pemilihan tahun 2024, tapi indikatornya tadi Pemdanya sudah mempersiapkan dana cadangan, KPU-nya juga sudah menghitung, dan tentu saja angka itu hasil dari komunikasi dan konsolidasi pembahasan di antara KPU dengan pemerintah daerah.
Kemudian yang kedua, karena kita akan melakukan pemilihan serentak ya tahun 2024, ada yang disebut dengan anggaran pendanaan dana bersama sebagaimana diatur di dalam Permendagri nomor 41. Jadi bila mana ada yang diselenggarakan pemilihannya secara bersamaan, itu ada yang disebut pendanaan bersama. Apa maksudnya? Nah, pendanaan bersama itu misalnya satu kegiatan ya, itu bisa dilakukan secara bareng dan memakai satu sumber anggaran. Nah, sehingga dengan satu sumber anggaran saja, maka ketika KPU Kabupaten Bogor menganggarkan ya untuk pilkada, gubernur untuk pilkada, untuk pilgub maksud saya. Nah, terkait honornya kan tidak boleh dua-duanya diserap. Jadi harus diambil salah satu. Nah, sehingga dengan satu honor tapi akan membiayai dua kegiatan. Nah, seperti itu disebut dengan pendanaan bersama. Kemudian contoh untuk logistiknya, logistiknya bilik, bilik surat suara. Kan satu bilik bisa dipakai untuk dua kegiatan, dua pencoblosan pilgub bupati. Jadi tidak boleh dianggarkan dua-duanya. Cukup saja misalkan di salah satu, apakah itu di Kabupaten Bogor saja atau di provinsi, sehingga dari kedua kegiatan yang bersamaan yang dipakai, yang bisa dipakai untuk menyelenggarakan satu pemilihan itu, ya dua pemilihan itu, maka kita dicoret tidak dianggarkan. Itu dilakukan sharing, sehingga sampai saat ini kita lakukan konsolidasi dengan Kesbang provinsi maupun kabupaten kota, dan sudah beberapa kali dilakukan pembahasan. Kita akan pendanaan bersama itu, contohnya 4 jenis kegiatan dibiayai sumbernya oleh provinsi. Maka kegiatan yang 4 jenis yang sama yang ini di tingkat kabupaten kota itu harus dicoret. Kemudian ada kegiatan yang dibiayai oleh di kabupaten kota, maka di provinsi dicoret. Jadi kan ada efisiensi di sana. Betul. Sehingga kenapa dipandang pemilihan serentak itu efisien dari si anggaran? Karena yang tadinya sama-sama menganggarkan, kemudian harus dicoret salah satunya, jadi tidak diserap, gitu kan, tidak dianggarkan. Betul. Nah, karena sebelumnya contoh Bogor itu hitungan awalnya itu kan 200 miliar. Nah, sekarang 150 miliar itu sudah cukup. Karena kenapa dari 50-nya nanti akan ditutup oleh provinsi. Iya, betul. Ada berapa yang tadinya diasumsikan dibiayai oleh Kabupaten Bogor, Pemda Kabupaten Bogor, ternyata sudah masuk ke dalam pembiayaan provinsi Jawa Barat. Nah, ini yang kemudian dihilangkan gitu ya, Bu ya. Memang ini menarik nih. Memang kita mungkin di awal-awal memang agak pusing juga tuh Teh. Jadinya untuk mana anggaran yang dibiayai dan tidak dibiayai gitu kan. Ya alhamdulillah ketemu angkanya, dari mulai ad hoc-nya, gajinya, kemudian juga biaya pembuatan pendirian TPS-nya, satuannya segala macam, memang ketemu sih. Dan ini menjadi terobosan. Terima kasih mungkin juga atas bimbingan dari KPU Provinsi, ada Bu Nina yang dari perencanaan dan juga logistik yang memberikan masukan-masukan ke kami supaya penganggaran dan juga penyusunan persiapan logistik menjadi lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya gitu Teh. Tapi mungkin ada pesan-kesan buat logistik Bogor yang mungkin tadi sudah Bu Nina cek gitu, renovasi gudang, kemudian juga nanti ada beberapa hal yang kita bahas bersama gitu. Ada pesan-kesan gini yang bisa disampaikan khusus buat Bogor nih Teh, buat teman pemilih kita juga. Pertama pesan untuk Bogor, jangan bosan untuk terus berinovasi. Siap. Kemudian juga persiapannya, saya pertama apresiasi secara komprehensif. Pertama dari penyiapan gudang, gudang itu bagaimana KPU Kabupaten Bogor mempersiapkan untuk penyimpanan logistik dengan gudang yang baru. Nah, dan inovasi-inovasi lainnya, sehingga teruslah berinovasi gitu, dan tetap menjaga integritas dan profesionalitasnya sebagaimana asas penyelenggara. Nah, itu yang harus dipegang teguh ya. Kemudian juga kepada teman pemilih, mari kita kawal bersama, dan salah satu partisipasi dari teman pemilih itu kita mengawal
ya KPU di dalam menunaikan tugasnya, baik itu ada tahapan pemilihan maupun tidak ada tahapan pemilu ada tahapan pemilu maupun di luar tahapan pemilu. Kemudian yang kedua, bagi teman pemilih jangan khawatir, penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Bogor itu tidak akan terlaksana dengan baik. Saya optimis karena dengan melihat persiapan yang sudah begitu komprehensif dan direncanakan dengan baik. Oke, makasih Bu Nina, luar biasa, itu menjadi energi positif buat kami di Bogor menjadi lebih baik lagi, sesuai dengan tagline KPU Better ini teh, jadi better menjadi lebih baik. Selain juga akronim dari Bogor Electoral Technology and Research, jadi Better itu panjangannya itu Bogor Electoral Technology and Research. Mungkin begitu Bu Nina, ngobrol santai kita. Terima kasih sekali sudah mengisi podcast kami. Dan baik teman pemilih, terima kasih, kita sudah ngobrol santai, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar di kolom bawah ini di semua media sosial KPU Kabupaten Bogor yang sudah tersedia, supaya kita memiliki interaksi yang lebih positif, yang lebih konkret ke depan untuk pemilu yang menjadi lebih baik di 2024 dan pemilihan 2024 yang menjadi lebih baik. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kurang dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Better. Apa tuh? Gini teh. Kapan gini? Gini. Oh gini. Nah, gini kayak baikan. Oh gini. Oh pacantel nantinya. Situ.